harus sehat mental. Tapi ternyata tahu nggak sih moms gitu ya, sehat mental tiap orang tuh beda-beda. Sama halnya dengan aku mau bahagia itu luas banget. Ada orang yang bahagianya makan mie ayam. Bener, aduh enak kan? Gitu. Ada orang yang bahagia, ya jadi you have to know your own definition. Hai Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi di Moms Talk bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Kita kedatangan sosok psikolog yang sempat jadi perbincangan karena memang waktu itu menangani kasus besar di tahun 2022. Dan saya yakin banget pasti Moms and Dads sudah tidak asing lagi dan sudah sering sekali melihat wajah beliau. Ada Mbak Liza Marieli Japri. Mbak Liza apa kabar? Baik Angie, apa kabar? Ya ampun seneng banget kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Bener. Sekarang beda kita obrolannya. Karena kita akan mengulik Mbak Liza sebagai sosok psikolog, sebagai sosok ibu, dan juga sedikit menyinggung yang kemarin yang lagi Mbak Liza tuh selalu hadir, selalu ditanya-tanyain pasti sama orang-orang ya. Yang pastinya sebagai seorang psikolog juga Mbak Liza ini merupakan ibu dari 4 orang anak. Betul. Ya kan? Dan usianya juga berbeda-beda. Ada yang udah lulus kuliah, ada yang baru diberangkatkan keluar kota untuk sekolah di luar kota dan tidak bisa dikontak. Ini obrolannya seru banget ya. Ada juga yang pra-remaja. Ini kan usia yang semua fase usia itu kan seru-seru. Nanti kita akan obrolin di sini ya. Ini benar-benar beda generasi kan anak-anaknya. Dan juga saya juga pengen tahu sedikit juga. Aku mau langsung nanya. Jadi Mbak Liza pas yang kemarin kasus itu tuh ya kita Baradae. Baradae lah masih menyingkatnya dengan Baradae. Ini kan Mbak Liza merupakan salah satu pendampingnya kan, yang mendampingi Mbak Baradae selama proses sidang berlangsung kan ya. Nah ini ceritain dong Mbak. Itu kan pasti kan kayak pasti berkesan dong ya Mbak. Ini kan something yang disorot sama masyarakat. Kayaknya hampir tiap hari kita melihat liputan beritanya. Karena kan ini satu berita yang mengejutkan sekali kan. Nah ini gimana tuh Mbak rasanya menangani kasus yang jadi sorotan banget. Sorotan bukan cuma di kita di orang Indonesia, di luar pun juga. Ini berpengaruh nggak sih sama kehidupan pribadinya Mbak Liza jadinya? Justru karena disorot itu tadinya menolak-nolak. Oh gitu, oke baik. Karena sudah bisa ngelihat how big the case was gitu kan. Terus selain itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama dari dulu tuh ada beberapa komponen dalam kehidupan yang selalu mencoba untuk tidak terlibat di situ, which is adalah biasanya adalah institusi-institusi pemerintahan, kemudian habis itu urusan-urusan dengan kepolisian tuh paling males, ngurus-ngurus administrasi segala dari dulu, aduh udah deh paling males kalau untuk urusan kayak gitu. Jadi ketika tiba-tiba di suatu hari ada Roni Talapesi kontak gitu ya, Mbak Liza, mohon maaf saya mengganggu, saya ini bla bla bla, saya itu pertama kali respon pertama adalah menolak. Itu sudah jelas. Langsung tuh. Aduh mohon maaf saya tidak bisa gitu kan segala macam, tapi setelah itu dia tapi gimana ya Mbak, boleh tolong dibantu ya, pokoknya itulah seperti itu. Terus saya cuma mengatakan kasih saya waktu untuk berpikir, saya bilang. Terus ngobrol sama suami, dia mungkin kayaknya tahu ya titik lemahnya aku gitu ya, jadi dia langsung bilang gini, itu ya si Barada itu tuh mirip-mirip dengan anak pertama kita loh, kamu gak kasihan ya kalau nanti misalnya anak kita amit-amit terlibat, kan kita juga pengen ada yang ngebantuin. Terus kan gue langsung aduh gitu ya, aku langsung iya benar juga ya. Terus tuh kita review segala macam, terus akhirnya kesepakatan dengan Roni saat itu adalah gini deh, saya ketemu dulu dengan Baradae-nya, saya begitu ya. Kemudian nanti setelah itu kalau saya sepakat untuk mengambil kasus ini, itu semua harus dilaksanakan dengan prosedur yang tepat. Karena sebagai kuasa hukum ternyata mereka tidak paham bahwa yang namanya psikologi, biasanya ada psikologi forensik. Forensik itu kan hanya meneliti dari luar, bukti-buktinya itu seperti apa, kejadiannya seperti apa. Sementara kalau misalnya memang mau meminta bantuan dari psikolog klinis, kita harus terlibat dengan kliennya. Kita harus ngobrol segala macam, ada assessment. So ketika mungkin nanti berujung di pengadilan, itu datanya tuh jelas. Bukan hanya, ya sama aja kayak ketemu pasien, kayaknya ini kolesterol ya, harus cek lab dulu dong. Nah itu kan harus ada cek labnya itu juga. Nah asumsinya si Roni tadinya ketemu sekali cukup. Oh tentu tidak gitu. So if you agree to saya harus ada terbantu di situ, give me time untuk berproses dengan si Icat gitu kan. Terus akhirnya dia sepakat, terus akhirnya kita ketemu sekali itu, terus langsung ya itu luluh lah ya, aduh kasihan banget, gitu kan ya. Dan karena mungkin karena sudah jam terbang juga ya, sudah berpraktek lama, so
more or less bisa lah sensing mana orang yang berkata jujur, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang faking good, faking bad gitu kan ya. Jadi pas ngelihat Baradae pertama kali tuh langsung, ya ampun ini anak nih polos banget sih. Iya, langsung ingat anak lagi lah gitu ya. Langsung ingat anak juga, ini polos banget yang dia katakan jujur, cuman memang kebetulan ada di waktu yang salah, tempat yang salah, di kondisi yang salah aja. Jadi waktu itu langsung bilang sama Roni, oke, saya siap bantu, tapi ya itu nggak bisa hanya sekali ini gue ketemu, besok harus ada assessment lagi, harus ada terapi mungkin, ya itulah proses yang mulai dijalani. Tapi memang ternyata mendapatkan support dari pasangan ya, dari keluarga ya. Iya, justru dia yang, ya kasihan kamu bantu. Iya benar. Sosok Mbak Liza ini sebenarnya kalau buat saya nggak terlalu asing karena kebetulan ini akrabnya panggilnya Tante Liza kalau dari beberapa anak-anak ya, remaja-remaja yang saya kenal ya kan ya. Jadi sudah tidak asing lagi dan memang kesayangan banget nih Tante Liza ini nih di antara kalau misalnya anak-anak remaja, anak-anak pra remaja. Dan memang mungkin karena penampilan Mbak Liza kan unik kayak anak-anak. Saya tuh karena dulunya juga bandel remaja jadi paham. Kalau istilah orang zaman dulu tuh nyentrik gitu ya. Aduh nyentrik bahasanya Mbak Liza, maaf ya mengeluarkan bahasa zaman dulu banget. Nah ini kan kalau biasanya kadang-kadang kan image beberapa orang ini kan kalau psikolog itu kan rapi gitu kan ya. Ini rapi nggak? Ini rapi. Ini rapi kan. Thanks to Mother Beyond Team. Nah ini maksudnya selama Mbak Liza berkarir pernah nggak sih ada komentar-komentar? Oh gitu? Banyak. Oh ini menarik nih. Gimana nih? Menurut aku pengen denger ceritanya Mbak Liza menyesuaikan atau gimana caranya gini. This is me gitu kan ya. Kan ini it's two different thing kan sebenarnya kan. Nah ini gimana nih Mbak? Memang saya tuh senang berbagi gitu ya berkaitan dengan be your authentic self. It's okay. Karena kenapa? Karena semakin jauh kita dengan authentic self kita itu bisa menimbulkan discrepancy yang justru malah bikin kita menderita. Dan kemudian jadi aku siapa sih? Aku mau apa sih? Kan banyak ya orang yang jia yang aku kerja ini aja lah demi orang tua seneng, aku melakukan ini aja lah biar nanti nggak dapat kritikan dari lingkungan atau segala macam. For me ada garis yang tipis sekali antara kamu bisa kok jadi your authentic self tapi juga tetap bisa bersinggungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik. Nah, yang pertama tentu saja harus mengetahui our authentic self, sukanya apa gitu. Nah, kalau tadi Angie mengatakan gimana tuh ada nggak komen? Ya komen banyak banget lah. Asumsi orang memang gitu, psikolog tuh yang formal pakaiannya, terus rambut nggak warna-warni lah, udah itu aja gitu ya. Tapi I love doing it. Dan for me gitu ya, kemampuan konseling itu tidak ada hubungannya dengan katakan rambut warna-warni. Kan gitu. Cuman mungkin ada beberapa klien, ada pasien yang tidak bisa terima itu dan nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya dia masuk terus misalnya ada juga yang aduh mohon maaf psikolognya masih muda ya gitu. Terus rambutnya juga warna-warni, itu pernah ada kejadian ya, 2 kali 3 kali kan. Dan ya sudah, kita nggak usah baper, kita nggak usah tersinggung, itu pilihannya dia, agree to disagree aja. Jadi responnya biasanya adalah responku ya, oh iya mohon maaf ya Pak, kalau saya tidak sesuai ekspektasi Bapak gitu. Kalau misalnya Bapak tidak nyaman nggak apa-apa Pak, mau saya refer ke psikolog lain, udah be open aja gitu. Jadi agree to disagree bahwa kita bisa jadi diri kita, tapi orang lain belum tentu juga bisa menerima itu, and it's okay. Bener. Itu satu. Yang kedua, ya kita paham lah ada kode etik, ada nilai-nilai moral tertentu yang tidak bisa tentunya dilanggar. Misal gitu ya, ya iyalah tentunya nggak bisa senang pakai bikini tapi kepraktek pakai bikini ya nggak mungkin gitu. Jadi kita paham aja ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Masih senang pakai bikini ya di laut kalau mau pakai bikini, sesuai bukan ke mall. Iya sesuai dengan tempatnya, bukan ke mall, bukan itu segala macam kan demikian. Jadi for me ya seperti itu. Kayak misalnya kayak tadi misalnya berkaitan dengan rambut gitu ya. Once upon a time mungkin tau kita share mutual friend nih. Iya, pernah cerita aku tuh pernah botak polos loh ya, botak pelontos, botak pelontos. Nah, tapi menyadari bahwa masih praktek. Jadi biasanya dan masih ngajar juga waktu itu dosen juga, trainer juga. Jadi tiap kali mau kerja, mau datang tempat praktek ditanya dulu, aku botak. Nyaman nggak dengan ini? Kalau nggak nyaman, saya pakai wig gitu. Kalau misalnya waktu itu ngomong sama kepala perawat, terus kepala perawatnya bercanda, sudah mengenal Lisa siapalah karena praktek di situ udah 2005, botak itu 2008
2008 apa 2009. Jadi kita udah cukup tahu Lisa nih kayak gimana gitu nyentriknya kalau kata Iji tadi kan. Jadi dia bisa dengan cekak-cekak terbukanya ngomong ketawa gitu kan. Gitu pakai wig aja deh Mbak Lisa. Nanti kita nggak bisa bedain mana yang pasien, mana yang psikolognya. And for me itu make sense. Dan saya pakai wig gitu. Tapi ada beberapa, kayak misalnya waktu itu di universitas gitu ya, dekannya ngomong, udah nggak apa-apa Les, datang aja botak. So I come datang botak, dan nggak apa-apa gitu, karena kan udah dapat izin, nggak apa-apa katanya. Trainee juga nanya gitu, dia bilang ada yang bisa bilang, ada yang pakai nggak apa-apa botak, ada yang pakai wig, and I try to respect that. Jadi for me adalah nggak apa-apa jadi be your authentic self, tapi jangan lupa ada tanggung jawab sosial. Dan ketika kita bersinggungan cukup besar leaknya, tanya sama orangnya. Boleh nggak gitu. Kalau dikatakan nggak boleh, ya jangan pakai wig. Begitu. Kayak tempat praktek itu kata kepala perawatnya pakai wig, ya udah. Jadi tiap kali praktek datang pakai wig. Tapi kalau datang ke rumah sakit di luar jam praktek, let's say cuma rapat atau ngambil dokumen atau segala macam, ya datang botak. Kan nggak jam praktek. Jadi nggak dong. So you find your thin line. Bener. Be the authentic you. Ini juga yang membuat Tante Lisa ini disayang banget sama anak-anaknya ya, anak-anaknya yang sering curhat. Kadang-kadang aku suka denger dari teman-teman aku juga ya Mbak ya. Karena being authentic you tuh memang satu yang kayaknya mulai memang harus ditanamkan juga ya kepada anak-anak, kepada generasi sekarang, bahwa kita tuh harus bisa menjadi diri kita. Tapi aku juga suka Mbak Lisa juga menegaskan bahwa tetap aja dong ada yang nggak bisa, ya authentic you tapi kan ada hal-hal yang tanggung jawab sosial itu masih ada. Kita masih makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain, sehingga ya mau nggak mau tanggung jawab, empati itu tetap harus ada. Betul. Nah, selain psikolog, Mbak Lisa ini kan profesi yang paling besarnya adalah ibu dari 4 anak ya. Iya nggak sih, itu berkah banget. Ya kan, itu kayaknya nomor 1 tuh adalah menjadi ibu dari 4 orang anak yang usianya beragam rupa. Tadi aku bilang ada yang lulus kuliah, ada satu yang baru berangkat SMA di luar kota, ada yang baru preteen gitu kan ya. Nah ini gimana nih Mbak serunya ngurusin 4 anak dengan usia yang berbeda-beda. Kan karakter pasti problemnya kan juga beda-beda ya Mbak. Dan tetap ada dong problemnya. Sebenarnya adalah dari sisi usia aja itu udah satu tantangan yang besar ya. Tantangan berikutnya adalah kita keluarga campur. Jadi sejarahnya itu lebar gitu. Ada cerita masing-masing, ada orang tua yang lain juga masing-masing. Itu penuh tantangan sekali. Jadi pertama kali kita memutuskan untuk berkumpul bersama, saya dengan suami ya, kita sudah paham bahwa kita sepakat sama-sama, kita tidak mau jadi keluarga yang hanya sekedar status. This is keluarga, tempat orang pulang merasa mereka ini adalah rumahnya, bukan hanya sekedar tempat tinggal, tahu bahwa ini akarnya di sini. Nah, mau nggak mau sama aja kayak tanaman. Kalau kita mau pupuk pohon yang kokoh, ya akarnya, bibitnya harus dijaga, dirawat, yang seperti itu. Nah, cara kita gimana ya? Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah buat aktivitas sebanyak mungkin dengan mereka. Gitu. Jadi termasuk yang waktu itu udah gede itu udah pada saat kita pertama kali berkumpul bersama itu yang besar itu baru kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya fase kebun binatang sudah nggak ada. Tapi mereka ikut lagi tuh, dia ikut lagi tuh sama adik-adiknya ke kebun binatang, going to the zoo, kebun Ragunan, segala macam kebun binatang sampai pada saat itu boleh nggak besok-besok nggak kebun binatang lagi. Tapi momen-momen itu membuat mereka jadi saling mengenal satu sama lain, itu satu. Yang kedua saling berempati. Kalau abangnya lagi kesusahan, abangnya mungkin lagi, misalnya adanya semangat banget nih pengen ngeliat ke binatang yang lain, tapi abangnya lagi mesti pup dulu gitu misalnya. Iya, kita harus nunggu, empati sebentar. Abang masih harus ke toilet dulu. Begitu pula sebaliknya, kalau adik-adiknya lagi kenapa, abangnya, masnya harus siap bantu. Gitu. Jadi mereka diajarkan untuk seperti itu. Di rumah pun demikian. Yang terakhir yang selalu kami ajarkan, kita semua bebas untuk berkonflik. Gitu, untuk menyampaikan konflik, bukan yang konflik jotos-jotosan, enggak, tapi berkonflik. Aku marah sama kamu karena kamu begini. Oke, berarti ini ada masalah, mari kita ngobrol. Nah, keterbukaan itu ternyata yang membuat bonding terbentuk lebih gitu ya. Itu kan sama aja kayak kita sahabatan ya. Benar. Kalau kita sahabatan dengan seseorang, kalau kita bisa ngomong sampai dalam-dalamnya, itu kan pasti ada bonding tersendiri yang terbuka sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri buat banyak keluarga lain mungkin, karena takut konflik, takut ngomong, takut untuk bicara jujur, padahal justru dari semua konflik itu akar kita malah jadi lebih teruji. Benar.
Dan tadi Mbak Lisa udah menyinggung soal tantangan. Tantangan juga yang berat buat orang tua zaman sekarang adalah membesarkan anak di generasi sekarang. Karena kan kalau kita lihat zaman dulu kan, aduh orang tua zaman dulu kan saklek ya. Enggak, kenapa enggak? Gak usah nanya. Telan aja, terima aja. Aku gitu. Orang tua pokoknya. Betul. Kalau sekarang kan di era dimana anak-anak juga udah mulai sadar dan juga orang tua udah mulai sadar akan kesehatan mental, menjaga perasaan. Kalau dulu kan nggak ada tuh ya Mbak, gitu kan ya. Nah ini gimana sih Mbak mengatasi tantangan menjadi orang tua zaman sekarang? Kayaknya berat ya Mbak ya. Iya, yang pertama kalau dibilang mau gimana cara mengatasinya gitu, Angie bilang ya, aku sih akan mengatakan yang pertama orang tuanya harus nyadar dulu bahwa polanya udah tidak sama. Udah itu dulu, polanya tidak sama, generasinya sudah berbeda. Kalau kita masih dablek kekeh pakai pola yang lama ya silakan. Tapi ketika kemudian tidak dapat kedekatan tersebut, kemudian anaknya bahkan lebih melawan, ya terima konsekuensinya demikian gitu. Karena anak-anak zaman sekarang jelas mereka lebih senang untuk dirangkul, diajak ngobrol. Bukan berarti mereka tidak boleh dapat konsekuensi ya. Karena anak-anak di rumah kita itu paham banget, sudah beragam konsekuensi mereka terima dari yang mild sampai yang mungkin cukup besar, tapi mereka paham mereka harus menjalani itu. Gitu. Contoh misalnya, dan itu bahkan sampai di luar sekolah pun mereka sudah paham. Jadi kayak yang terakhir gitu, anak-anak tuh kalau sekolah bawa lunch boxnya masing-masing kan. Jadi adalah 2 kali, kita tentu tidak langsung marah di kesalahan yang pertama. Tapi kalau dia itu udah kesalahan keempat, kelima, kita biasanya akhirnya sudah mulai bikin konsekuensi. Mas, kalau ini masih nggak dibawa juga, masih lupa-lupa, besok tidak ada lagi yang nganter ke sekolah ya. Gitu. Jadi kamu silahkan lapar-laparan, kamu yang lupa, kamu panjang kan waktu itu kan anak yang sekarang ada di Taruna Nusantara SMA itu kan. Terus suatu saat dia lupa, beneran lupa. Oh gurunya tuh mentor semua pada kasihan, kamu lapar ya Raf, kamu mau saya kontak orang tua ya, gitu segala macam. Terus anak jawab, enggak Pak, enggak usah, terima kasih, aku menerima konsekuensiku. Bapak nggak usah kontak, Bapak kontak pun pasti nggak dikirim Pak. Saking dia udah hafalnya. Dan beneran mentornya kontak aku, gitu kan. Bu Lisa, mohon maaf ya, ini lupa bawa lunchboxnya. Oh iya, mohon maaf ya Pak, sudah tanya ke Raffinya gitu kan. Iya kata Raffi nggak usah, katanya gini-gini. Oh iya benar Pak, gitu. Nggak apa-apa ya Pak, izin hari ini biar Raffi lapar-laparan dulu, mohon maaf gitu. Tega banget gitu ya. Tapi ya itu harus. Nah semenjak itu tapi nggak pernah lupa lagi. Tapi iya sih Mbak, kalau kita ngomongin tega banget. Tapi kan kalau kita melihat ya, kita kan orang tua tugasnya adalah nanti melepaskan anak ke dunia nyata. Iya betul. Orang lain mah akan lebih tega daripada orang tua. Iya nggak sih? Dan kalau mereka tidak punya akar yang kokoh tersebut, mereka tidak punya sense of responsibility, mereka tidak punya empati. Empati itu udah diajarin. Misal balik lagi tadi, kita tuh suka road trip. 2 anak yang pertama sama kedua ini seneng sekali ganti-gantian ke toilet. Tapi lucunya kan gitu ya, lagi jalan tiba-tiba aku mau pipis gitu, oke berhenti pipis. Jalan lagi tiba-tiba satunya aku mau pup, kenapa tadi nggak sekalian? Itu sering sekali seperti itu. Nah, jadi kita ingatkan ketika mereka mau field trip sekolah pakai bus gede, itu kita suka bilang kalian nanti akan naik bus besar. Usahakan itu gimana bladder needs-nya itu di regulate dengan baik. Jangan sampai satu bis besar nunggu kamu. Nah itu kan hal-hal yang kadang-kadang empati itu tidak dilatih juga. Gitu. Kebayang nggak? Terus satu bus nungguin dia. Gitu. Jadi ketika memang lagi bus stop, ya selesaikan apa yang harus diselesaikan. Tapi coba perhatikan kebutuhan orang lain juga. Jangan begitu bus stop kamu main handphone apa segala macam. Ntar begitu udah jalan baru ribut lagi. Belum berasa gitu kan. Gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa ada konsekuensi dari perilaku mereka dan mereka harus bisa menerima konsekuensi tersebut. Tapi orang lain juga bisa terdampak. So think about it gitu. Mbak Lisa dan suami kompak sekali dalam hal membesarkan anak, apalagi kan kalau kita lihat kan kayak tadi beberapa kayak tadi tuh yang tadi anaknya lapar loh, kadang-kadang suka ya udahlah kirimin aja gitu. Nah itu gimana untuk bisa tetap menjaga itu kesepakatan? Nah iya bisa itu kesepakatan itu dari awal Mbak caranya. Awal-awalnya tuh juga aduh kasihan apalagi jadi mak-mak ya kadang-kadang gitu. Tapi sampai dengan sekarang pun kadang-kadang ya namanya 2 kepala ya Ji, pastilah ada perbedaan, ada beda pendapat segala macam, itu satu hal yang wajar. Tapi kita selalu berusaha untuk di depan anak kalau misalnya memang udah ada satu kesepakatan tertentu sudah diambil oleh salah satu orang tua, yang lainnya udah. Kalau tapi kita tidak setuju di belakangnya kita ngomong. Gitu. Tapi yang pasti kita tahan dulu gitu ya. Yang pasti kita jalankan itu dulu gitu. Nah, kemudian setelahnya kita juga sangat terbuka ketika memang apa yang sudah kita lakukan ke anak itu ternyata mungkin kurang efektif atau mungkin anak ada perasaan-perasaan tertentu, kita ngajak ngobrol mereka bareng-bareng dan itu selalu dilakukan berdua. Jadi misalnya kayaknya kemarin misalnya yang satu nih habis ada konflik dengan satu anak ya kita ngobrol itu selalu bertiga, nggak pernah sendiri.
gitu. Kadang-kadang mungkin ada momen sendiri kayak I think I need to do this alone dulu ya. Oke, tapi ntar kemudian yang satunya akan ikut masuk lagi dan kita bertiga gitu. Jadi masing-masing tuh kita semua sama-sama tahu apa kesepakatan yang akhirnya harus sama-sama nanti dijalankan ke depan. Gitu. Jadi kan setelah misalnya konflik selesai, oke berarti kesepakatannya ini ya, tidak hanya yang berkonflik yang tahu, tapi yang tidak berkonflik pun tahu. Jadi besok-besok dia nggak bisa nyari dukungan dari yang satunya lagi. Ya, gitu. Ya. Jadi harus seperti itu juga tuh bisa Moms Contact tuh ya. Iya. Nah bulan Oktober ini Mbak Lisa ini adalah Moms of the Month kita di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini juga identik dengan bulan kesehatan mental gitu kan. Sekarang juga banyak orang, tadi kan aku juga bilang bahwa anak-anak udah aware. Anak-anak duluan sebenarnya yang sadar akan kesehatan mental itu penting ya. Tapi kita juga melihat ibu-ibu juga merasa bahwa sekarang kesehatan mental juga tetap harus dijaga. Sementara kalau kita lihat di rumah kayaknya ibu yang rentan kayaknya kesehatan mental yang bisa cepat goyang gitu istilahnya ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang membuat ibu tuh kayak gampang kena gitu loh, kena istilah anak zaman sekarang kena mental gitu loh Mbak Lisa. Karena dari sisi tekanan, bukan tekanan, tuntutan lah ya. Wanita itu punya tuntutan yang rasanya jauh lebih besar daripada pria. Gitu. Apalagi sekarang kan kalau misalnya kalau dulu ya, laki-laki itu bekerja memenuhi keluarga dari sisi ekonomi, finansial, kebutuhan basic seperti itu ya. Tapi kan mereka tidak pernah dituntut untuk ikut ngurus anak, rumah. Udahlah nggak apa-apa lah itu biarin perempuan segala macam. Perempuan sendiri di zaman sekarang itu sudah mulai sudah cukup lama mengalami pergeseran peran nih. Jadi tidak hanya jadi ibu rumah tangga tapi bisa juga bekerja. Nah, ketika kemudian dari pihak pasangan yang pria lupa bahwa ini udah bergerak nih, nggak hanya jadi ibu rumah tangga nih, nggak hanya ngurusin rumah, dia juga ada urusan pekerjaan nih. Terus yang ini masih ngotot hanya bekerja doang, nggak ikut yang ini juga. Ya ini rentan sekali untuk lebih cepat mentally ya kena mental tadi gitu kan. Apalagi kalau mereka berdua tidak bisa ngomong, tidak bisa ada kesepakatan bahwa tidak bisa ngomongnya bisa karena yang si wanitanya mungkin sulit untuk mengungkapkan apa yang dia butuh. Kadang-kadang ada loh wanita butuh me time nggak berani ngomong. Gitu padahal tinggal ngomong mungkin suaminya terbuka untuk oh ya nggak apa-apa aku gantian jagain anak kamu me time mungkin. Nah, jadi kadang-kadang wanita yang nggak bisa atau prianya yang tidak terima proses tersebut. Baper lah kan kamu yang cewek, kamu harus urusan aku nggak tahu loh urusan anak, mana aku tahu susunya, mana aku tahu popoknya mana. Jadi dia nggak mau tahu gitu. Atau dua-duanya memang tidak terbiasa ngomong gitu. Jadi sama-sama sadarin aja bahwa kesehatan mental itu penting buat semua. Begitu pula dengan suami loh. Sebenarnya buat saya suami pun banyak mengalami hambatan dalam kesehatan mental. Kenapa? Karena dads di rumah mungkin masih ada yang terkotakkan dengan laki-laki nggak boleh cerita. Oh iya, laki-laki gitu. harus kuat, nggak boleh kota melo, harus tangguh. Tapi hasil dari ada kemarin tahun lalu penelitian dari Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa itu menemukan bahwa paling tinggi usaha percobaan bunuh diri itu wanita. Paling tinggi dari persentase dari responden yang menjawab ya. Tapi kesuksesan bunuh diri itu tingginya pada pria. Jadi kalau perempuan tuh ngomong, paham, tapi mungkin habis itu ada terurai. Kalau laki-laki mungkin tidak gitu. Jadi kalau kita berbicara kesehatan mental sebenarnya dibutuhkan oleh semua, tidak hanya anak, ibu, tapi juga dads. Jangan-jangan mungkin karena dadsnya juga lagi tidak sehat mental sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan istrinya untuk mengurus anak dan rumah. Terus karena tidak bisa bekerja sama dengan istrinya, jadi istrinya ikutan mentally breakdown juga. Ini kan udah jadi kayak anaknya juga. Gitu semua jadi kena. Nah, Mbak Lisa menjaga kesehatan mentalnya seperti apa? Karena kan pekerjaan sebagai psikolog itu kan mendengarkan juga ya kan, mendengarkan keluh kesah ya kan banyak orang gitu kan ya, pasien-pasiennya gitu. Nah, itu kan nggak tahu, ada yang bilang gini, aduh dengerin orang, maksudnya kan banyak yang lagi sedih, banyak yang lagi punya problem, itu mau sedikit banyak kan pasti kadang-kadang kayak nyerap ke kita gitu. Nah, gimana tuh Mbak? Pertama mungkin kalau dari sisi pekerjaan Enji, justru aku tidak ada masalah sama sekali. I love my job. Pernah ada rekor itu ada coaching satu perusahaan dalam satu hari itu ketemu 25 sesi, satu one on one tuh. Kemudian habis itu pergi ke tempat praktek, ketemu lagi. Habis itu masih ke tempat praktek lagi? Masih ke tempat praktek. Udah 25 ketemu, habis itu di tempat praktek itu di rumah sakit ketemu dengan 4 pasien. Itu kan 29 tuh ya. Nyampe rumah anak yang pertama itu udah setengah 12. Aku kayaknya lagi nggak sehat mental, aku butuh ngomong. 30 jadi tuh genap katanya hari itu suamiku gitu, genap banget tuh 30 hari ini. Tapi amazingly
yang kayak gitu-gitu tuh justru nggak kenapa-napa gitu. Okay. Jadi aku lebih mudah untuk mentally breakdown justru kalau ada apa-apa di rumah, misalnya anak kenapa, kemudian pasangan lagi ada apa segala, itu lebih banyak kepikiran daripada pekerjaan. Karena kalau pekerjaan aku seneng sekali ketemu banyak orang, dengerin cerita mereka, terus mencoba untuk profiling kenapa sih ini bisa terjadi, apa itu aku seneng banget. Nah, ketika I feel overwhelming, justru lebih banyak berkaitan dengan rumah biasanya, itu me time-nya bagaimana kan gitu. Me time-nya biasanya tergantung ya, ada kadang-kadang olahraga, ada yang kadang-kadang benar-benar ngambil me time, sekedar ke salon atau bahkan pergi berdua atau kabur sendiri dulu ke apartemen, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu enough for me. Gitu. Nah, jadi cuman yang harus ditekankan di sini karena kita tuh berbicara dalam scope yang abstrak dan luas sekali. Harus sehat mental. Tapi ternyata tahu nggak sih Mams gitu ya, sehat mental tiap orang tuh beda-beda. Kita harus tahu dulu definisi kita sehat mental tuh apa. Kalau aku pribadi, aku merasa aku cukup sehat mental ketika aku bisa bekerja dengan baik, ketawa, happy gitu kan segala itu sehat mental. Nah, ada orang-orang yang sehat mental itu ketika aku merasa sehat mental kalau aku udah bisa tidur kok. Oh ya udah berarti. Nah, jadi kita harus tahu definisi kita tuh sehat mental tuh apa. Gitu. Ada definisi umum tentunya. Definisi umum adalah masih bisa kita berfungsi dengan baik, berkontribusi pada lingkungan, kita tidak ganggu orang lain, itu sebenarnya kan definisi umum. Definisi kita apa? Gitu. Sama halnya dengan aku mau bahagia. Bahagia itu luas banget. Ada orang yang bahagianya makan mie ayam. Bener, aduh enak kan? Gitu. Ada orang yang bahagia, ya jadi you have to know your own definition. Itu akarnya tuh dari situ. Nah, kadang-kadang kita asal ngomong tapi nggak tahu. Siapa tahu ternyata kita udah sehat mental. Cuman karena kita ngeliat orang lain sebelah situ bentuk gitu, aku mau yang itu kan repot. Bener. Kenali diri berarti pentingnya. Gitu. Nah, kita sebagai, ini terakhir nih. Orang tua tuh suka ngerasa kan pasti ada keinginan untuk menjadi orang tua yang terbaik, orang tua yang sempurna untuk anaknya. Apalagi kalau kita melihat kayak tadi tuh, rumput tetangga tuh kayak lebih hijau ya gitu. Kayak selalu perkara kesehatan mentalnya kayaknya aku pengennya kayak gitu deh gitu. Ternyata itu bukan yang kita inginkan. Nah, gimana nih supaya orang tua tuh bisa menjadi orang tua terbaik untuk versinya dia, untuk anaknya. Jadi nggak ngelihat wah si ini nih orang tua panutan, ibu panutan, aku mau seperti dia gitu kan ya. Gitu. Padahal di dalamnya ya. Iya belum tentu. Kan rumput gitu tetangga kan. di situ ada ulet-uletnya juga kan. Ya, pertama yang tadi tuh yang di awal sekali Ji, authentic self gitu. Do you know yourself? Do you know your kids? Abis itu udah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam kondisi yang itu. Jadi kalau di psikologi anak misalnya ya, ketika bawa anak untuk terapi gitu ya, akan selalu diingatkan, Pak, jangan dibandingkan dengan anak orang. Nah iya. Jadi anakku udah bisa baca, anak itu udah bisa baca, anakku belum kok. Nah, apalagi kalau anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Justru yang harus dilakukan adalah bandingkan dari fase satu ke fase lainnya pada anaknya dia sendiri. Oh dulu belum bisa baca, tapi sekarang sudah mulai bisa baca loh dalam 3 bulan. Ini kan kemajuan. Jangan kemudian bandingkan dengan anak yang tidak hanya bisa baca tapi juga bisa nulis. Itu urusan lain. Gitu. Jadi kita harus paham dulu siapa kita, the authentic self itu, kemudian our authentic kids itu. Karakternya mereka seperti apa. Ada yang ini pintar matematik, anak tetangga, anak kita ternyata lebih ke artsy. Ya nggak apa-apa, dia lebih suka ngelukis segala macam. Embrace it, gitu. Siapa tahu dia jadi painter terkenal, nggak tahu loh, gitu. Tapi autentiknya dia ya itu memang bidangnya bidang seni, gitu. Mungkin ada juga yang lebih kepada kinestetik, senengnya bergerak. Oh ya udah, mari kita arahkan ke arah situ nih bagaimana nih, gitu. So dari situ baru bisa dihasilkan yang terbaik. Nah terbaik versi keluarga ini sama terbaik versi keluarga Ono kan bisa beda. Bener. Gitu. Jadi memang penting buat orang tua untuk take time untuk dirinya sendiri, mengenali dirinya, untuk mengenali dan mengetahui the authentic you, lalu juga mengenali anak-anaknya agar memang anak-anaknya bisa jadi versi terbaik dari diri mereka juga gitu kan ya. Seru kan ya menjadi orang tua itu ya Moms ya. Kalau ada yang bilang, kayaknya enakan fase baik, kayaknya enakan fase ini, enggak. Kalau udah gede kayak sekarang kan kita gitu ya, bisa nggak sih dibonsai lagi nih gitu ya. Aduh kemarin kayaknya enggak segini ya gitu ya. Tapi menyenangkan sekali. Jadi memang apa ya, kita sebagai orang tua jangan pernah berhenti belajar sebenarnya kan ya. Untuk bisa memahami diri kita sebagai orang tua dan juga tentunya memahami anak-anak kita. Mbak Lisa, thank you so much. Thank you. Buat Moms nanti juga bisa lihat, baca di website kita, Our Moms of the Month, Mbak Lisa. Dan nanti kan ada anak-anaknya juga yang akan foto bersama Mbak Lisa. Thank you so much Mbak Lisa. Thank you Moms.